Ini informasinya berkaitan dengan warga yang kesulitan juga gitu ya dari sisi ekonomi, sehingga ini ada informasi belasan warga menandu jenazah anak berusia 7 tahun sejauh 30 km menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nah, pemirsa, ini upaya ini dilakukan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan, sementara biaya pesawat tak mampu dibayar oleh pihak keluarga. Viral sebuah video yang memperlihatkan belasan warga Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menandu jenazah Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Sudah kalah banyak bulan 1. Warga yang menandu tak punya pilihan lain. Mereka harus melewati jalan setapak bertanah, naik dan turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa dan langsung disambut oleh warga lainnya untuk membantu menandu jenazah menuju rumah duka. Jenazah yang ditandu oleh warga dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara menuju Kecamatan Seko bukan kali pertama terjadi. Selain akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Masamba dan Seko juga menjadi kendala pihak keluarga. Dan lagi-lagi kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa kami harus melewati jalan yang tidak layak dilewati. Namun itulah kami masyarakat Seko harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana masyarakat kami, keluarga kami boleh tiba di Seko. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk bisa bagaimana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, namun warga Seko belum merasakan nikmat kesejahteraan hidup di bumi Ibu Pertiwi. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan pemirsa, ini kayak seakan-akan peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Udah mengalami kedukaan juga harus melalui jalanan seperti itu tadi gitu. Jalanan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun kecuali pesawat. Sedangkan pesawat saja mereka tidak mampu untuk secara finansial membiayainya ya. Semua dengan adanya viralnya berita ini, pemirsa, ini juga jadi sentilan untuk Pemda setempat nih untuk segera membangun akses jalan yang baik untuk masyarakat. Benar. Mudah-mudahan infrastruktur, pemerataan infrastruktur itu ada di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jawa atau mungkin Jakarta aja. Ribuan pemudik yang menggunakan KM Sinabung dengan tujuan Sulawesi dan Jawa menumpuk di Terminal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Para penumpang ini sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur sudah memadati ruang tunggu dan area hingga terminal. Para penumpang memilih mudik ke kampung halaman menggunakan kapal laut lantaran tiket yang terjangkau meski waktu perjalanan lebih lama. 2 hari 2 malam. Kenapa memilih kapal? Ini kan pesawat kan 1 hari aja sampai. Kapal kan menghemat ya. Jalan 10 orang kan. Kalau pesawat kan kalau 10 orang kalau kena 2 juta lebih. Kan mahal. Kepala Pelni Cabang Ternate menjelaskan, mudik tahun 2025 ini tidak mengalami lonjakan penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak di tahun lalu karena tahun ini kapal kunjungan kapal yang tahun lalu ada 8, ini ada 5 kali kunjungan, sehingga terjadi penurunan kurang lebih sekitar 10-15% dibandingkan tahun lalu untuk di pelabuhan, khusus untuk di pelabuhan Ahmad Yani Ternate dibandingkan mudik tahun lalu. Diketahui ada 1.500 penumpang yang naik dari Ternate dengan tujuan Bitung, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara itu ada 1.754 penumpang dari Papua turun di pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Ya, sudah mulai ramai di mana-mana, di pelabuhan, di bandara, di terminal. Dan tadi kalau dilihat tadi katanya ada yang saling berebut untuk masuk kapal, pemirsa. Aduh, ini juga karena ada kendala katanya, Pram. Ada kendala, beberapa unit tidak bisa digunakan tuh. Nah, pemirsa ini harus mematuhi aturan lagi di lokasi, jangan saling berebut karena ini sangat berbahaya sekali. Dan pemirsa juga yang akan mudik nanti harus lebih sadar lagi, melek lagi kalau misalnya udah over kapasitas. Karena berbahaya juga pemirsa, rawan terjadi kecelakaan dan kita tidak ingin mengharapkan hal itu terjadi saat arus mudik di tahun ini. Dan ini informasi sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang didominasi oleh pemudik. Ya, ini pemirsa, warga memilih mudik lebih awal karena bersama dengan libur sekolah. Ya, pemirsa, peningkatan penumpang di stasiun Pasar Senen mencapai 104%. Sementara lonjakan penumpang terjadi sejak 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Di mana tiket kereta api pada periode 21 hingga 25 Maret 2025 telah habis terjual dan terisi lebih dari 100%. Puncak arus mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen juga diprediksi mulai 28 Maret nanti. Dan untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 kereta tambahan dengan total 1.858 perjalanan kereta api. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, tercatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal itu terlihat di antrean counter check-in. Dan pemirsa, seperti kita janjikan di awal tadi, kita akan hadirkan pemirsa informasi terkini dari sejumlah titik arus mudik pemirsa. Kita akan pantau dari stasiun Pasar Senen Jakarta, ada rekan kami Jessica Winoto, dan di Bandara Suta ada Nurman Hasnugara. Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan. Kami akan ke Jessica terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Jessica, bagaimana situasi terkini di Pasar Senen pagi ini? Ya, selamat pagi Pram dan juga Galuh. Di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini kondisi terkini sudah semakin padat, semakin siang semakin padat oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan arus mudik keluar Jakarta. Dan dari pantauan kami sekitar pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi sempat terjadinya kepadatan di area kedatangan maupun keberangkatan dan beberapa antrian di setiap konter atau mesin penukaran tiket fisik. Dan hal ini pun kepadatan ini terjadi karena memang banyak sekali calon penumpang yang hadir atau tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini dari sejam atau hingga 2 jam sebelum jam keberangkatan. Hal ini memang disebabkan untuk menghindari kemacetan di Jakarta dan juga menghindari ketinggalan kereta. Dan ada pun juga informasi kami dapat sampaikan, kepadatan hari ini terjadi karena kan diperkirakan pada hari ini sekitar 17.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara untuk secara keseluruhan dari wilayah Daob 1 Jakarta yang meliputi stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini sebanyak 26.000 lebih penumpang akan diberangkatkan pada hari ini ke kota tujuan masing-masing. Adapun juga informasi kami dapatkan bahwa ada 2 kota mayoritas yang dituju oleh para penumpang, yakni Yogyakarta, yaitu tepatnya ke Lempuyangan, Semarang Poncol, Purwosari, dan lain-lain. Sementara untuk kota kedua ialah Surabaya, tepatnya ke Gubeng dan Surabaya Pasar Turi, dan lain-lain. Adapun juga informasi terkait ketersediaan kursi yang disediakan atau disiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Informasinya adalah total kurang lebih 1 juta kursi telah disiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta selama arus mudik Lebaran. Dan per hari ini ada 16 tambahan kereta dan ini pun sudah dipersiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta dari 46 hari sebelum hari raya Lebaran ini juga. Dan ada pun informasi kami himbau juga kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus mudik selama sepekan ke depan atau 2 minggu depan.
kami menghimbau bagi masyarakat untuk memperhatikan barang bawaan Anda dan juga detail jam keberangkatan di tiket Anda sehingga perjalanan Anda pun dapat lancar, aman, nyaman sampai ke tujuan. Kembali ke Anda, Pram dan Galuh. Baik Jessica, dari jalur darat pemirsa dan juga Galuh, kita beralih ke jalur udara pemirsa. Kita akan menyapa rekan kami Nurman Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Halo Hasnugara, seperti apakah kondisi terkini dari arus mudik di Bandara Suta? Apakah sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang pada siang hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang pada hari ini H-7 jelang Lebaran memang pergerakan penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran sudah memadati area counter check-in Terminal 3. Memang di mana para pemudik sudah mengisi kantong-kantong area check-in untuk melakukan validasi sebelum mereka ke area boarding. Diketahui juga Pram dan juga Galuh, memang pada hari ini pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat dimulai sejak 24 Maret ini hingga 7 April mendatang, di mana para pemudik sudah bisa memesan sejak pada tanggal 1 Maret 2025 lalu. Dan diketahui juga Pram, untuk pergerakan penumpang pada hari ini terdapat 140.000 orang, diikuti dengan 1.004 penerbangan, di mana destinasi favorit yang mereka tuju diantaranya ada Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, dan juga Pontianak. Tentunya para pemudik yang akan melakukan keberangkatannya dihimbau untuk datang 2 hingga 3 jam ke bandara untuk menghindari kepadatan yang masih terjadi hingga menjelang siang ini. Begitu Pram dan juga Galuh. Baik, terima kasih banyak rekan Nurman Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan jadi sebelum juga ada Jessica Windoto langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan memang ya, untuk berbeda di tahun sebelumnya kemarin, kalau di tahun ini memang arus mudik ini berjalan dengan lebih awal. Iya, karena bersamaan dengan momen libur sekolah. Nah, tanggal 20 kemarin anak-anak sekolah mulai libur. Dan per hari ini ternyata kantor-kantor pemerintahan juga hari ini menerapkan work from anywhere. Asik. Jadi bisa colong start untuk mudik duluan nih. WFB bisa kali ya, work from Bali gitu. Oh, liburan itu namanya. Jadi dengan libur yang cukup panjang ini diharapkan juga ini pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik ini bisa membagi waktu nih. Iya, jadi bisa mengurai tingkat kepadatan. Nggak menumpuk. Nggak menumpuk di satu waktu seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya ya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ya, travel ini tidak memiliki izin yang kemudian terpaksa diamankan oleh Satlantas Polres Garut. Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang. Kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami yaitu di Limbangan, kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Kami lakukan. Ngantar mudik kemana ya, Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Nah, dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, biar nyaman lah, kan perjalanannya kan lancar. Nah, tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Seperti kita janjikan tadi pemirsa, pokoknya dari pagi sampai malam ke pagi lagi nonton iNews karena kita akan mengupdate informasi seputar arus mudik pemirsa. Dan kali ini arus kendaraan pemudik sepeda motor di jalur Pantura Cirebon Jawa Barat pemirsa mulai ramai. Wow, sebagian warga ini memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di sejumlah titik rawan kemacetan. Senin pagi, ribuan pemudik sepeda motor mulai ramai melintasi jalur arteri Pantura Cirebon Jawa Barat, tepatnya di jalur Pantura Plumbon hingga Pleret Weru Cirebon. Mayoritas pemudik motor menuju berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pemudik memilih menggunakan sepeda motor karena lebih hemat biaya, mengingat harga tiket bus maupun tiket kereta saat libur Lebaran melonjak naik. Sementara di Cilegon, Banten, pemirsa, mulai dini hari tadi, pemudik kendaraan roda 2 sudah dialihkan ke Pelabuhan PP Pelindo Ciwandan. Terpantau, suasana pemudik kendaraan roda 2 tengah mengantri menunggu masuk kapal. Sebab kini skema arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera untuk mudik lebaran berganti. Pelabuhan Merak fokus untuk mobil dan bus, sementara pemudik motor dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Hal ini dilakukan agar konsentrasi volume kendaraan dapat dipecah dan tidak terjadi penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Ya, banyak masyarakat yang menggunakan sepeda motor karena lebih hemat biaya, tapi banyak juga yang memilih untuk menggunakan bus. Dan kita akan pantau situasi arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ada rekan Wenda Nura di sana. Sementara di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ada Iskandar Nasution. Kita ke Wenda Nura terlebih dahulu. Halo, selamat siang Wenda. Apakah Terminal Pulau Gebang saat ini sudah mulai ramai pemudik di sana? Ya, selamat siang Pram, Galuh dan juga pemirsa. Di stasiun, maksud kami di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur saat ini memang sudah mulai terjadi keramaian. Bisa dilihat suasana terkini di ruang tunggu Terminal bis Pulau Gebang, Jakarta Timur saat ini sudah terlihat ramai. Yang mana para pemudik ini kalau kami perhatikan sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi hari tadi. Namun dapat kami informasikan juga Pram, Galuh dan juga pemirsa bahwa para calon penumpang ini sebagian sudah menaiki bisnya dan bisnya sudah jalan. Jadi kalau kita perhatikan di sini para penumpang yang menunggu di sini ini sudah tidak seramai, kurang lebih tadi sekitar pukul 8 sampai 9 pagi ini sudah lebih ramai dari ini, Pram, Galuh dan juga pemirsa. Dan jika kita berbicara mengenai lonjakan penumpang, ini sudah mulai terjadi sejak hari Sabtu tanggal 22 Maret lalu. Jika rata-rata harian di hari biasanya yang akan berangkat dari Terminal bis Pulau Gebang ini ada lebih dari 1.500 penumpang. Namun sejak hari Sabtu lalu sudah ada lebih dari 3.000 penumpang yang berangkat dari Terminal bis Pulau Gebang ini. Dan selain itu, petugas gabungan juga sudah mulai dikerahkan tentunya untuk memastikan mudik aman dan nyaman melalui Terminal bis Pulau Gebang ini. Galuh, Pram. Iya, baik. Terima kasih Wenda sudah melaporkan dari Terminal Pulau Gebang ya. Berarti ada peningkatan 2 kali lipat dari hari biasanya. Ini mungkin ada baru awal-awal arus mudik nih. Nggak tahu besok-besok makin ramai nggak di sana. Semoga selalu selamat ya. Kita beralih ke Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak. Halo, selamat pagi Iskandar. Situasi di Pelabuhan Merak pada kali ini seperti apa? Ya, baik. Pemirsa, selamat siang. Dapat saya informasikan bahwasannya saat ini saya tengah berada di Pelabuhan Merak, tepatnya di reguler. Biasanya di sini antrian truk sangat panjang, namun sejak ramainya pemudik, pihak eksekutif membuka 3 pelabuhan yang saat ini menampung seluruh kendaraan. Di antaranya adalah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan dan BBJ. Untuk Pelabuhan Merak sendiri melayani kendaraan roda 4 dan pickup ya. Untuk
di BBJ sendiri itu melayani truk yang berukuran 3 sumbu, dan untuk di Ciwandan sendiri sejak malam tadi telah memungkinkan 2 dermaga untuk membawa ratusan kendaraan sepeda motor dan truk berukuran sedang. Demikian. Ya, sepertinya sudah mulai ada peningkatan juga ya di Pelabuhan Merak. Terima kasih Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak. Kalau sebelumnya ada Wenda Nura dari Terminal Pulau Gebang. Terima kasih rekan-rekan, jaga selamat diri Anda. Ya, berdiri kokoh sejak tahun 1723 Masehi di kawasan Pecinan dan Kota Tua Pasar Gadang, Masjid Muhammadan merupakan masjid tertua di Kota Padang. Nah, pemirsa, bangunan masjid pemirsa yang berbentuk bangunan khas India ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan juga kapur. Wow. Wih, kayak apa ya pemirsa? Kita lihat sama-sama. Masjid Muhammadan ini dibangun pada tahun 1723 Masehi. Bentuk masjid ini cukup mencolok di antara bangunan lainnya yang berada di Jalan Pasa Batipu, Kota Padang. Masjid dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Masjid yang memiliki luas 15 kali 25 meter yang terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur bercorak India. Bangunan masjid ini disangga oleh 4 tiang dan dibuat tanpa mimbar seperti masjid pada umumnya. Hanya ada jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Lambang ini yang menjadi ciri khas dari masjid. Uniknya masjid ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan kapur sebagai pengganti semen atau perekat sehingga bangunan kokoh berdiri. Arsitekturnya pun terlihat seperti bangunan di India. Masjid ini pun merupakan masjid tertua di Kota Padang sebelum Masjid Raya Ganti. Masjid tersebut juga memiliki nilai sejarah tentang masuknya Islam di Kota Padang. Kadang saudagar Pengkanu lah yang datang dari India. Sebelum dia masuk ke sini, dia bangun di masjid di Singapura mirip kayak gini. Di India kan banyak kayak gini bangunannya. Barulah ke sini. Memang bangunannya dibangun dengan putih telur dicampur dengan kapur Bukit Tui. Sebab pabrik semen kan 1910 Belanda bikin. Kali ini kan 1834 belum ada pabrik semen. Dan Bukit Tui di Padang Panjang, kapur tadi dicampurlah dengan putih telur, dijadikanlah lengketnya. Batanya beda dengan bata kita, kayak olobrik, pembakarannya dihempaskan, nggak mau pecah. Hingga saat ini budaya dari India masih tampak mewarnai kawasan masjid, seperti tradisi serak gula yang biasanya rutin digelar setiap 3 bulan sebelum puasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ada belasan wanita muda di Sukabumi, Jawa Barat ini melapor ke pihak kepolisian setelah uang tabungan hari raya mereka ini dibawa kabur penyelenggara tabungan lebaran. Aduh, sayang banget ya. Mungkin dia udah bertahun-tahun lamanya menabung, tapi ternyata dibawa kabur. Yang akibatnya para korban ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Aduh. Lebaran nggak nih ya? Sayang ya. Belasan wanita muda mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota Jawa Barat untuk melaporkan seorang wanita berinisial DSR. Wanita yang dilaporkan merupakan pemilik penyelenggara tabungan hari raya atau tahara itu menghilang. Diduga telah membawa kabur uang sejumlah 700 juta rupiah tabungan lebaran para pelapor. Untuk melengkapi laporan, para korban yang merupakan agen-agen tahara itu membawa bukti transfer kepada penyidik. Para korban mengikuti tabungan hari raya yang diselenggarakan pelaku sejak 5 tahun lalu. Uang yang ditabungkan korban bervariasi dari Rp500.000 hingga Rp3 juta per orang setiap bulan. Pada tahun pertama hingga keempat, pelaku memberikan uang tabungan kepada para korban dengan lancar pada 10 hari sebelum Lebaran. Para korban mulai curiga usai pemilik penyelenggara menghilang tanpa memberikan kejelasan mengenai pencairan dana. Awalnya baik-baik aja ke belakangnya, pas kemarin, minggu kemarin ya hari Rabu, dapat kabar, diteleponin sama agen-agen lain, katanya dia kabur. Itu, jadi nggak tahu juga dia kemana. Itu bentuknya apa sih tuh?
Uang sama parcel. Uang sama parcel. Iya, kayak tabungan hari raya gitu sama. Para korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Iya kan, mereka sudah menabung selama 5 tahun loh lamanya. Jadi memang nggak ada yang bisa dipercaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sama diri sendiri ya. Sama diri sendiri. Dan tadi nilainya nggak nanggung-nanggung 7 juta pemirsa. Mungkin ini modusnya mirip sama investasi bodong kali ya. Yes, mungkin ada iming-iming bunga di dalamnya sehingga warga juga percaya gitu kan. Akhirnya untuk menabungkan uang di sana. Di awal-awal memang mungkin dikasih Ngalir terus ya. ngalir terus, tapi ternyata pada akhirnya hilang. Ada celah sedikit dibawa kabur. Pergi. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan, dijanjikan keuntungan terbesar dengan waktu yang singkat. Alih-alih nanti dibawa kabur pemirsa. Pokoknya nggak ada yang instan di dunia ini ya. Benar banget. Dan kecuali mie instan. Oh iya benar, enak. Jangan nanti pas buka puasa kalau pemirsa ada dibawa lagi. Semoga tadi pelakunya segera tertangkap ya. Amin, amin. Karena ini para nasabah yang sudah menabung ini bisa lebaranan juga kan, THR-nya balik lagi kan. Amin. Ya, kita ada informasi tentang ini, ada adu mulut nih ya. Dan saling dorong terjadi antara warga dan panitia saat digelar bazar murah ikan tuna di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini pemirsa, tingginya antusias warga ini pemirsa membuat ribuan warga ini saling dorong berebut paket berisikan 3 ekor ikan tuna seharga Rp15.000. Tangannya loro. Tolong ya. 5.000. Bazar murah ikan tuna yang digelar di lapangan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diserbu ribuan warga. Warga yang datang sejak pukul 6 pagi ini harus antri untuk mendapatkan 3 ekor ikan tuna seberat 3 kg dengan harga Rp15.000. Adu mulut sempat terjadi antara warga dan panitia yang takut tidak kebagian ikan tuna. Tingginya antusiasme warga membuat hampir 3.000 paket ikan tuna ludes. Meski akhirnya panitia memutuskan menjual dengan harga Rp5.000 untuk 1 ekor ikan tuna agar seluruh warga yang datang bisa membeli ikan dan tidak ada warga yang tidak kebagian. Ini dari pagi udah jam 6 udah nyampe sini, antrinya panjang sekali. Sampai panas. 3 jam berarti? Ya 3 jam ini. Kenapa kok dibilangin ngantri Bu? Biar ya dapat. Kan ini biar dapat. Lebaran pengen dapat ikan ini yang enak mbok ya buat buka puasa nanti. Selama ini memang jarang makan ikan tuna ya? Ya pernah tapi yang kayak gini jarang karena mahal. Ikan tuna murah ini disediakan oleh Solidaritas Nelayan Cilacap bersama PPSC sebagai upaya membantu warga mendapatkan bahan pangan murah menjelang Lebaran. Pasar harga ikan murah di barang ikan, semua masyarakat bisa ikut menikmati hasil tangkapan kami. Pada intinya kedua Gabisa Cilacap rukun, harmonis, dan berkah buat semua. Bazar ikan murah ini telah digelar 2 kali dalam sepekan. Namun karena banyak warga yang tidak kebagian, panitia menggelar kembali bazar ikan murah agar semua warga dapat menikmati makanan bergizi di momen menjelang Lebaran ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah kesibukan Pasar Beringharjo Yogyakarta yang tak pernah sepi, ini ada puluhan ibu-ibu buruh gendong yang menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan suci Ramadan. Luar biasa ya ibu-ibu ini, mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat yang menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Usia senja tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dalam buku Iqra maupun Al-Quran. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Tak nampak rasa lelah di wajah saat mereka dengan sabar mengantre menunggu giliran dipanggil oleh guru ngaji. Ya, ngaji sama doa. Doa setelah makan, terus doa itu mau sholat, keluar dari rumah. Masya Allah ya, antusiasnya tuh sangat bersemangat sekali beliau-beliau ini. Jadi beliau itu
merelakan waktunya mencari rezeki ya. Jadi dari mulai ketika bekerja itu menyempatkan untuk mengaji. Kegiatan mengaji di sudut pasar Beringharjo ini digelar setiap hari Jumat mulai pukul 1 hingga setengah 3 sore. Di bulan Ramadan yang penuh kesibukan, belajar mengaji dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ini ada anak Presiden Prabowo yakni Ragowo Hedi Prasetyo Coyo Hadikusumo alias Didit. Hedi Prasetyo pemirsa merayakan ulang tahun bersama keluarga hingga para anak Presiden RI terdahulu. Seru ya, seru ya. Reunian. Didit Hedi Prasetyo, putra sematawayang Presiden Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto merayakan hari ulang tahunnya ke-41 bersama keluarga dan kerabat. Ya pemirsa, momen langka nampak di perayaan ulang tahun Didit yang dihadiri sejumlah anak dan juga menantu dari Presiden-Presiden RI terdahulu. Mereka yang hadir adalah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, Soekarno Putra, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, serta Yeni Wahid dan Ilham Habibie.